Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wahibah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin sidang Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Di kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan limpahan karunia kenikmatannya kepada kita. Nikmat lahiriah, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah. Nikmat batiniah, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang disempurnakan dengan inayahnya, yaitu dengan pertolongan Allah. Allah kehendaki kita di kesempatan siang hari ini mudah melangkahkan kedua kaki kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang dengan berpaduan itulah saat ini kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala semata-mata mencari keridhaan Allah dengan melaksanakan sholat Jumat. Maka besar harapan kita selaku hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang fakir, selalu mengharapkan keridhaan dan rahmatnya. Maka mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita yang sunnah, yang fardu, mudah-mudahan Allah terima. Allah catat sebagai amal kebaikan dan akan kita raih nanti pahalanya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melengkapi wasiat takwa di kesempatan khutbah kali ini, Al-Fakir di khutbah yang perdana di Baitul Mukminin ini memberikan judul kehidupan setelah kematian. Yang pasti setiap kita akan mengalami, akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun orangnya, apapun jabatan dan kedudukannya, yang miskin, yang kaya, yang muda, yang tua, laki-laki dan perempuan, rakyat biasa, pejabat, pemimpin-pemimpin semua yang bernapas, pohonan, tumbuh-tumbuhan, binatang, apapun yang bergerak, yang bernapas, yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pastinya Allah akan mencukupkan ganjaran atau pahala-pahala daripada seluruh hambanya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang diselamatkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, maka dia akan dimasukkan ke surganya. Ingat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Ayat ini ditutup wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, kehidupan dunia ini hanya permainan belaka, tipu daya semata. Ingat, kamu bakal mati. Kamu akan berakhir dengan kematian, tinggal nunggu ajal kapan datangnya. Harta yang kamu miliki, keluarga, semuanya akan kamu tinggal. Maka manfaatkan kehidupan dunia ini supaya tidak termasuk kita orang-orang yang tertipu dengan kemegahan dunia. Bukan berarti kita tidak perlu atau tidak punya dunia. Wajib hukumnya kita mempunyai dunia, karena orang yang tidak mempunyai dunia tidak bisa beramal ibadah dengan baik. Tapi jangan dunia ini dijadikan untuk kebahagiaan kita semata. Jadikan dunia ini untuk kebahagiaan kita di alam akhirat kelak. Jadikan dunia ini sebagai wasilah, sebagai majrah, sebagai perantara untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia sampai kepada kehidupan setelah kematian, yaitu alam akhirat. Ingat, kita bakal mati. Ajal akan datang menjemput kita, tinggal nunggu waktunya. Setelah kematian pasti ada kehidupan baru. Yang kehidupan ini kekal selama-lamanya. Tidak akan ada kematian lagi setelah kematian di alam dunia. Dan kehidupan di alam berikutnya itu tidak akan ada kematian setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati. Di mana? Di alam kubur, setelah alam dunia yang kita tinggalkan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami yang mencatat, yang menulis apa-apa yang telah terdahulu dari perbuatan-perbuatan kamu. Di kanan kiri kita ada dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat semua amal perbuatan kita. Dari malaikat Raqib dan Atid yang mencatat senantiasa kebaikan dan keburukan kita. Wa naktubu ma qaddamu, yang terdahulu selagi kita hidup di alam dunia, sebelum kita dihidupkan di alam kubur, semua tercatat. Wa asarahum, dan Allah tetapkan wa asarahum, tapak tilas perbuatan kita. Ini yang menjadi penting. Wa asarahum, tapak tilas peninggalan kita setelah kita meninggal dunia. Adakah tapak tilas kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan untuk kehidupan setelah kematian, supaya kehidupan setelah kematian kita mendapatkan kebahagiaan sampai kepada pertemuan kita dengan Allah Ta'ala, sampai kita berada di surganya Allah Ta'ala. Apa itu tapak tilas yang kita tinggalkan? Satu, alhamdulillah kita telah membangun ini masjid dengan sedekah jariyah. Sebahagian ada harta kita yang ada di masjid ini. Ini tapak tilas perbuatan kita dari sedekah yang kita keluarkan, yaitu berbentuk amal sedekah jariyah. Lalu tapak tilas apa yang telah kita tinggalkan? Ilmu yang bermanfaat yang kita sebarluaskan untuk keluarga kita, terutama untuk orang-orang di sekitar kita,
Untuk jamaah kita, memang kita dipercaya oleh Allah Ta'ala sebagai da'i, sebagai ustaz, sebagai kiai yang diberikan kelebihan ilmu agama, disebarluaskan, diajarkan ke sana kemari semata-mata mencari keridhaan Allah. Itu ilmu yang bermanfaat dari tapak tilas yang kita ajarkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Dari apa yang kita peroleh, yaitu tapak tilas. Lalu dari apa lagi? Anak-anak soleh dan solihah. Itu tapak tilas yang kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Maka hal ini tidak akan terputus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Apabila mati anak Adam, telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terima putus semua amal-amalnya. Illa min salasin, kecuali tiga perkara yang tidak akan terputus sampai kita berada di alam kubur, pahalanya terus mengalir. Apa itu? Sodakotin jariyatin, tapak tilas sodako jariyah yang kita tinggalkan setelah kematian kita. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang kita sebarluaskan, yang kita ajarkan sampai orang itu pandai, ahli di dalam ilmu agama lantaran ilmu yang awal kita ajarkan dari membaca Al-Quran, dari Iqra sampai dia tamat 30 juz Al-Quran, lantaran kita mengajarkan dari alif sampai iya, kita ajarkan, kita perkenalkan kepada anak dan jemaah kita. Itu tapak tilas dari ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita serta jemaah kita. Awaladin sholihin, atau anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan solihah, tapi tidak gampang menciptakan atau mencetak daripada anak soleh dan solihah ini tanpa kita bekali ilmu dasar agama kepada anak-anak kita. Mari kita bekali diri kita untuk kehidupan setelah kematian ini dengan amal soleh. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut, wal ajiru man taban nafsahu hawaha wa tamanni 'ala Allahi amaniyun. Orang yang cerdik, kata baginda Nabi, orang yang cerdas, orang yang pandai adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang senantiasa menghitung-hitung dirinya dari dia melek mata sampai dia tidur lagi, atau sampai saat ini dari kita bangun subuh tadi sampai saat ini sudah berapa kebaikan yang kita perbuat, sudah berapa ratus ribu, atau sudah berapa puluh ribu, atau sudah berapa ribu yang kita keluarkan sedekah kita dari kita bangun tidur sampai saat ini. Atau kita baru hanya mengeluarkan 1.000 rupiah, 5.000 rupiah di kotak amal yang barusan keliling di depan kita. Alhamdulillah. Atau sudah berapa ribu zikir-zikir yang kita ucapkan dengan lisan kita di hari Jumat, di malam Jumat. Sudah berapa ribu kali kamu mengumandangkan salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah berapa kali kamu mengucapkan takbir, tahmid, tarkir yang lainnya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah berapa kali? Itu artinya kita menghitung-hitung amal kita dengan kepribadian kita. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kita mati. Kamu punya ilmu, udah diajarin belum? Kamu punya anak, sudah dididik belum kepada pendidikan agama supaya kita meninggal dunia anak-anak kita tetap dalam ibadah kepada Allah Ta'ala? Ayo, lewat khutbah yang singkat ini kita introspeksi diri.
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Wal hajiru. Sedangkan orang-orang yang ceroboh, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hidupnya sembarangan gegabah, manit taba nafsahu hawaha wa tamanni 'alallahi amaniyun, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti ajakan hawa nafsunya, yang jelek-jelek amarahnya, ama ibadah malas saja, mau berjamaah malas saja, menuntut ilmu malas saja bawaannya. Lebih baik nonton TV di rumah, kumpul dengan keluarga, ngapain ngaji hujan-hujan. Itu ajakan hawa nafsunya yang jelek. Sembahyang kagak, ngaji kagak. Wa tamanni 'alallahi amaniyun, tapi dia mengharapkan magfirah, ampunan daripada Allah Ta'ala, ngarep-ngarep redha, ibadah enggak. Tidak akan mendapatkan keredoan dan redho atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, lewat khutbah yang singkat ini, mari kita gugah diri kita, hati kita, kita yang diberikan anak, didik anak kita untuk kebahagiaan kehidupan setelah kematian kita. Kita yang diberikan harta, jabatan, kedudukan, manfaatkan untuk kepentingan umat, agar ada tapak tilas dari apa yang kita jabat sekarang untuk kebahagiaan hidup setelah kematian kita. Kita yang dikasih ilmu, mari bareng-bareng kita siarkan, kita sebarluaskan. Jangan cari materi kekayaan, dengan ilmu secukupnya sudah berkah. Maka 3 hal ini adalah hal yang bisa membahagiakan kita, kehidupan setelah kematian kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, kita dapat melaksanakannya apa-apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, dan Allah jadikan kita pula hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa ibadah kepada Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal inqisami hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warḍallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan.